Cailin merasa bahwa itu adalah tangan yang familiar. Tangan besar yang selalu menjaganya, menepuk pundaknya dengan lembut. Cailin berubah dari air mata menjadi senyum bahagia. Dia berdiri dengan bersemangat dan berbalik dengan tiba-tiba. Dia membuka tangannya dan ingin memeluk Xiao Yan erat-erat. Tapi yang mengecewakannya, Xiao Yan api tidak ada di depan matanya. Tangan besar yang akrab dan hangat itu masih memberinya ilusi. Kemana Xiao Yan pergi? Dia sangat cemas untuk sementara waktu. Air mata mengalir di matanya untuk sementara waktu. Dia benar-benar ingin menangis keras-keras. Jika Xiao Yan pergi, apa gunanya hidupnya? Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kebahagiaan di paruh kedua hidupnya. Cinta adalah seluruh wanita, tapi seluruh cinta bukan hanya seorang wanita. Seharusnya juga ada laki-laki. Cailin berdiri sendirian di jalan kota yang tenang ini, merasa bingung untuk beberapa saat. Ketika dia pergi, dia masih di dalam. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menghadapi pilihan yang begitu sulit. Ini membuatnya merasa sedikit bingung. Berjalan sendirian adalah jalan yang paling sulit di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan, dan juga dunia dengan terlalu banyak jalan yang sepi. Dan kemana dia pergi? Apakah dia kembali ke kota hutan sendirian? Dan dia kembali sendirian seperti ini. Suatu kehormatan. Katakanlah, aku kehilangan Xiao Yan. Lalu, semua orang di keluarga Xiao, lagi bagaimana perasaanmu tentang dia? Cailin berdiri di sana sebentar, dan menghela nafas dalam-dalam, tetapi dia tidak mengerti dari mana tangan itu berasal. Dia menoleh dan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa melihat petunjuk apapun. Kota ini benar-benar aneh, pikir Cailin, bagaimana dengan itu, mari kita hancurkan dulu, apakah itu aneh atau tidak? Mengubah Douqi menjadi gerakan, dia mengayunkan telapak tangannya dengan tangan. Ada kebencian di hatinya, dan telapak tangan ini mengerahkan kekuatan hidupnya. Tapi mendengarkan angin bersiul, Douqi berubah menjadi ular piton raksasa yang ganas, memeganginya, kepala tegak dan berpose ekor mengamuk kemanapun dia lewat, rumah runtuh dan tembok runtuh bahkan tanah berubah sedalam 3 kaki. Melihat telapak tangan pertama habis, Cailin melambaikan telapak tangan lain. Kepala piton membuka mulutnya yang besar, menggulung ekor raksasanya, lalu menyapu, dan aliran yang mengalir perlahan juga mengering untuk sementara waktu. Sisik warna menjadi marah, dan dia melambaikan telapak tangannya satu demi satu. Pasir dan batu beterbangan, dan jurang saling bersilangan. Kota itu tidak lagi seperti dulu, dan itu benar-benar berbeda untuk sementara waktu. Tapi setelah ventilasi, dia merasa menyesal. Apa gunanya melakukan ini? Xiao Yan masih tidak muncul. Dan setelah sekian lama terombang-ambing, tidak ada seorang pun di desa ini. Rumah-rumah yang bersih dan rapi itu, untuk siapa mereka siapkan? Semua pertanyaan ini membuat Cailin merasa aneh. Dia mengambil napas panjang dan mengeluarkannya lagi. Dia mengangkat kepalanya. Dia memiliki wajah tegas dengan senyum di wajahnya. Dia menatapnya sambil tersenyum. Xiao Yan melayang di udara di kepala dan kakinya, tanpa berkedip, menatapnya dengan seksama. Di sekelilingnya, ada rumah satu persatu, dan sungai mengalir di sekitar pondok, perlahan mengalir ke depan. Rumah-rumah semuanya beratap, dan orang-orang datang dan pergi di jalan, dan mereka meliriknya dari waktu ke waktu, dengan sedikit senyum di wajahnya. Cailin benar-benar tersenyum sekarang, senyumnya begitu cerah dan menawan. Dia membuka sayap tempur di punggungnya, berkedip beberapa kali, dan terbang ke udara dengan ringan. Kemudian, melayang di samping Xiao Yan. Xiao Yan memperlakukannya padanya, berkata, pelan-pelan ambil kembali semangat juangnya. Cailin mendengarkan instruksinya dan dengan hati-hati menyingkirkan semangat juangnya. Kemudian dia merasakan tubuhnya perlahan-lahan berkibar di udara, dan kemudian, mengganti kepala dan kakinya, dengan erat menempel pada inde air dia mulai sedikit pusing, tetapi setelah beberapa saat, dia benar-benar terbiasa. Cailin mengambil beberapa langkah dengan cara yang aneh, tetapi merasa seperti berjalan di tanah. Dia melihat ke atas dan merasa bahwa tanah itu seharusnya jurang, tetapi sekarang datar seperti biasanya. Aliran sungai mengalir di atasnya, dan rumah-rumah berdiri diam-diam di atasnya. Pohon-pohon membentuk hutan dengan daun hijau. Deretan buah-buahan menggantung dengan tenang dari puncak pohon. Cailin memandang Xiao Yan dan melihat bahwa dia tersenyum, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia tiba-tiba menjadi curiga. Dia berkata, bukankah aku menghancurkannya?
Xiaoyan berkata sambil tersenyum, desa ini terkenal untuk namanya. Itu disebut Taman Mayat Hidup, semua pukulanmu barusan ditujukan ke langit, yang kamu lihat hanyalah penampakan palsu ilusi, kamu menutup matamu dan tetap diam selama beberapa menit. Cailin menutup matanya dengan tergesa-gesa, berdiri diam untuk beberapa menit. Xiaoyan berkata, buka. Cailin dengan cepat membuka matanya. Dia melihat Xiaoyan menyerahkan sebotol air giok penuh padanya dan berkata, cepat dan minumlah. Cailin tidak ragu-ragu dia menuangkan semua air ke perutnya, dalam satu tegukan dia merasakan perasaan sejuk dan menyegarkan menembus ke paru-parunya, menyebar ke meridian seluruh tubuh untuk sementara waktu, dan kemudian perlahan-lahan bergabung ke dalam siklon di sepanjang meridian. Melihat ketenangan di wajah Cailin perlahan kembali normal, Xiaoyan berkata dengan riang, desa ini benar-benar aneh. Jika kamu tidak meminum air di sungai, itu akan membingungkan pikiranmu. Ada shisha yang samar di udara. Jika Anda tidak minum seteguk air dari sungai, kristal dalam asap akan masuk ke tubuh Anda, maka pikiran Anda akan rusak, dan pikiran Anda akan penuh dengan ilusi. Alasan desa ini sangat aneh. Xiaoyan berkata padanya dengan suara rendah, ini adalah salah satu taman jiwa yang didistribusikan oleh klan jiwa di daratan. Jika seseorang tersesat di dalamnya, dia akan membiarkan Yunyan menyerap miliknya, jiwa sepenuhnya, lalu melaluinya lagi. Penyerapan cairan pencuci jiwa dituangkan perlahan ke dalam ruang rahasia, di mana ada penyimpanan, semua jiwa ini disimpan di dalamnya, dan akhirnya, setelah dicuci, mereka menjadi sumber jiwa. Sebagian besar orang yang Anda lihat, pada kenyataannya, telah menjadi boneka. Senyum mereka juga telah ditentukan. Mereka ditarik oleh awan, dan jiwa mereka terus-menerus melarikan diri. Cailin bertanya dengan tidak jelas, bagaimana kamu tahu minum seteguk air dari sungai? Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata, begitu saya masuk ke sini, informasi semacam ini muncul di otak saya tanpa alasan. Cailin sedikit bingung dan menatapnya dengan linglung. Xiaoyan menariknya dan berkata, cepat pergi dari sini, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawannya, ruang, pada saat itu, tidak hanya desa yang akan hilang, tetapi semua yang ada di dalamnya akan hilang, kita akan terjebak di dalamnya, dan kita tidak akan bisa keluar. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, dia menarik sisik warna dan dengan cepat berjalan keluar dari desa. Begitu dia melangkah keluar dari pintu masuk desa, dia melihat bahwa sudut di belakang kakinya menjadi transparan, menyatu dengan langit. Perlahan, desa yang lebih besar berangsur-angsur menjadi lebih transparan. Kemudian, seluruh desa menjadi transparan. Tidak lama kemudian, seluruh desa di depan mereka menghilang sepenuhnya. Cailin membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap apa yang baru saja terjadi. Seluruh desa menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dia merasa sedikit tidak percaya. Dia melihat ke arah Xiaoyan dan melihat bahwa dia tercengang. Dengan penuh pertimbangan, Cailin dengan lembut menyentuhnya, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang kamu pikirkan? Xiaoyan bangun dan berkata kepadanya, Kaisar Jiwa, dia belum mati. Begitu kata-kata ini keluar, Cailin gemetar untuk sementara waktu. Jika orang kuat seperti itu masih hidup, maka semua anggota aliansi akan menghadapi risiko besar. Xiaoyan berkata lagi, dia membutuhkan banyak sumber jiwa untuk penyembuhan. Dia menyakiti jiwanya. Jika dia ingin pulih, seluruh benua Douqi akan menjadi bencana. Cailin bahkan lebih terkejut, dia berkata, apakah kamu tidak menyegel Kaisar Jiwa Surgawi? Xiaoyan tersenyum sedikit dan berkata, memasuki Douqi, itu luar biasa, bukan berarti segel itu bisa disegel, selama dia menyebarkan sinar jiwa keluar, menemukan wanita hamil yang melahirkan, dan menyatu dengannya, jiwa bayi yang baru lahir. Setelah latihan lusa, dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak lagi, dan sinar jiwa ini akan dikompresi ke tingkat tinggi, membawa semua informasi dalam pikirannya. Ketika dia masih hidup, dia sudah mendukung sinar jiwa ini. Cailin merasa pusing seolah mendengarkan Arabian Nights. Mereka yang telah disegel akan terlahir kembali. Xiaoyan tertegun sejenak, lalu menghela nafas dan berkata, saat tubuhnya yang bereinkarnasi tumbuh, tubuh segel bawah tanah akan menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Saat segel melemah, dia akan melarikan diri ke tanah dan berkeliaran. Selama proses kultivasi tubuh yang terlahir kembali, Anda juga akan mendapatkan bantuan jiwa dari tubuh bawah tanah. Pada akhirnya, kedua tubuh itu akan menjadi satu dan mendapatkan kehidupan baru. Cailin bertanya dengan cemas, kalau begitu tidak ada cara untuk menahannya.
Xiao Yan berkata, kecuali aku mengembalikan dendamku dengan sangat cepat, dan kemudian memperkuat segel lagi. Melihat ruang kosong di belakang mereka, keduanya berdiri di sana untuk waktu yang lama. Selain beberapa desahan, ada juga beberapa kekhawatiran. Benua Douqi tidak damai. Selama kekuatan Douqi dianjurkan, itu akan tidak pernah damai. Tempat datar ini menyembunyikan banyak rahasia di ruangnya. Jika tidak ada yang membuka penutup rahasia ini, maka rahasia ini akan tersembunyi selamanya. Ini adalah tempat di mana tidak ada gerakan yang bisa dilihat, tidak ada bahaya yang bisa dilihat tempat itu. Setelah sebulan, atau 2 bulan, mungkin tidak lama lagi tempat ini akan dibuka kembali. Yang terburu-buru, sekali masuk karena suatu hal, tidak akan pernah bisa keluar. Sampai menjadi boneka. Hampir meleset. Keduanya merasakannya untuk waktu yang lama, dan berjalan menuju Gunung Yunlan lagi. Meskipun ada banyak desa di sepanjang jalan, keduanya menolak untuk menginjakkan kaki dengan mudah, karena takut jatuh ke dalam bahaya. Sebaliknya, mereka menemukan beberapa hutan gunung dan jalur liar, ambil jalan memutar. Dalam perjalanan, Xiao Yan juga akan menemukan sebuah gua, menggali di dalamnya, dan membenamkan dirinya dalam pemurnian obat. Bagaimanapun, dia juga merupakan karakter terkenal di benua Douqi untuk lama. Selama dia bergerak, dia akan mendapatkan sesuatu. Kailin diam-diam melindunginya dari samping. Keduanya bekerja sama dengan sangat baik. Dengan tambahan Raja Utara yang sangat mematikan, tidak ada yang berani maju. Proses pemurnian obat Xiao Yan berjalan sangat lancar. Secara bertahap memasuki jajaran Gunung Yunlan, tetapi sekarang mereka melihat ke atas, gunung-gunung itu telah banyak berubah, sehingga sulit bagi mereka untuk mengenali. Tempat yang diledakkan oleh teratai murka Buddha sekarang menjadi gunung, tetapi ada banyak pohon dan rumput tumbuh di permukaan. Juga sangat indah. Duduklah di bebatuan di jalan setapak sebentar dan lihat pemandangan di kejauhan. Keduanya menghela nafas. Semuanya akan berubah, selama Anda memberi waktu, itu akan hal-hal yang dulunya akrab, lama-kelamaan menjadi asing. Melihat ke segala arah, markas besar Sekte Yunlan, yang dulunya penuh dengan orang, kini menjadi tempat yang tandus. Tetapi ketika saya melihat rumput liar, dengan cepat menutupi area pegunungan yang luas. Ketika Yun membubarkan Sekte Yunlan, Xiao Yan tidak memiliki simpati sedikit pun. Dia dengan tegas mengeluarkan perintah kematian, dan membiarkan Yun dengan cepat membubarkan Sekte Yunlan. Hasil ini menyebabkan kehancuran bangunan Sekte Yunlan di Gunung Yunlan. Tempat itu sekarang sudah mati. Yun turun dan mendarat dari langit, diikuti oleh Nalan Yanran. Wanita ini masih cantik, tapi dia memandang Xiao Yan dengan sedikit rendah diri dan takut-takut. Dia masih sangat prihatin dengan perceraian saat itu. Sangat menyesal dan kesal, Xiao Yan tidak memaafkannya. Meskipun tahun-tahun telah berlalu dengan tergesa-gesa, Xiao Yan masih tidak pernah memaafkannya di dalam hatinya. Itu karena dia bingung saat itu. Xiao Yan melihat Yun turun, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Nyonya, itu selalu baik." Yun tidak tahan dengan rasa asamnya, memberinya seringai, dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa berbicara dengan baik." Xiao Yan tertawa dan berkata, "Bukankah ini pembicaraan yang bagus?" Yun meliriknya dan berkata, "Ini tidak serius. Anda meminta saya untuk datang ke sini, apakah Anda membuat saya sedih lagi?" Xiao Yan tertawa dan berkata, "Beberapa dekade telah berlalu, dan jika Anda ingin sedih lagi, kualitas psikologis Anda terlalu buruk." Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Untuk Gu He." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Dia adalah teman lamamu, saingan lamaku dalam cinta, yang telah diperintahkan oleh Yun San." Sulit untuk mengatakan siapa istrinya. Yun memelototinya dan pura-pura marah, "Anjing tidak bisa memuntahkan gading, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik." Xiao Yan berkata, "Apa yang saya katakan, tapi itu saja kedengarannya bagus." Yun melirik Gunung Yunlan, yang ditutupi oleh pepohonan dan rumput liar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gu He tidak akan berada di sini." Xiao Yan menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Yun tidak peduli lagi padanya. Sebaliknya, dia menoleh dan mengagumi Gunung Yunlan sendirian. Dia belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat di mana dia telah pergi untuk waktu yang lama. Saat itu juga ketika dia mengakhiri hidupnya. Pada tahun-tahun itu, betapa dia sangat mencintai Gunung Yunlan,
Tetapi ketika saya melihat ke belakang beberapa dekade kemudian, semuanya seperti awan asap. Apakah itu brilian atau gagal, orang akhirnya selesai perjalanannya. Gu He, Yun Yun masih memiliki beberapa hal yang tidak dapat dipahami di hatinya untuk teman lama ini. Dengan bakatnya, selama dia mengembara di benua Doki, akan ada sepotong langit di mana-mana. Tapi dia sebenarnya harus beristirahat, kemenangannya dan tidak membuat kemajuan. Dia sendiri hancurkan dirinya sendiri. Tidak ada yang ingin menghancurkannya. Dunia ini sangat besar, kemana dia bisa pergi? Bertarung melawan Xiaoyan berarti melawan pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia. Mengapa bisa? Dia memikirkannya. Xiaoyan tidak peduli dengan Yun Yun lagi. Dia mengenal Yun Yun, dan karena karakternya, dia tidak akan pernah berkencan dengan Gu He lagi. Sejak lelucon pernikahan itu berakhir, Yun Yun tidak lagi memiliki dia di hatinya. Sangat mudah bagi seorang wanita untuk menyimpan dendam, tetapi pada saat yang sama, mudah bagi seorang wanita untuk membenci seorang pria. Dia telah sepenuhnya menghilangkan Furukawa dari hatinya. Melihat wajah sedih Yun Yun, Cailin tahu bahwa dia memikirkan masa lalu lagi. Sangat sulit baginya untuk melupakan orang-orang yang telah bersamanya dengan erat. Selain itu, dia juga pernah menjadi penguasa Yunlanzong. Itu adalah peran memanggil angin dan memanggil hujan, tapi segera, Yunsan menempatkannya di bawah tahanan rumah, dan sekali lagi mengambil alih kekuatan Yunlanzong. Yunlanzong berkata bahwa ia dikalahkan oleh Xiaoyan, tetapi kenyataannya, ia dikalahkan oleh rakyatnya sendiri. Organisasi yang keras kepala sering enggan menemukan alasan dari dirinya sendiri. Sebaliknya, ia melakukan segala kemungkinan untuk melalaikan tanggung jawabnya. Berjalan perlahan di sepanjang Gunung Yunlan, hati Xiaoyan melonjak, dan ingatan tentang pertempuran itu kembali teringat di hatinya. Pada saat itu, betapa beraninya dia. Mengandalkan tubuhnya sendiri, dia ulet. Tantang otoritas. Jika dia memilih untuk mundur pada saat itu, maka dia tidak akan memiliki akhir yang bahagia sekarang. Terkadang, hal-hal akan mengarah pada semacam kesuksesan dalam keputusan yang tegas. Di siang hari Gunung Yunlan, kecuali gelombang awan, tidak ada vitalitas sama sekali. Tempat ini yang pernah menciptakan banyak orang kuat sekarang sunyi. Dalam keheningan inilah kehidupan berangsur-angsur meredup. Tanpa menemukan sungai kuno, Xiaoyan datang ke Gunung Yunlan untuk bermalas-malasan. Xiaoyan merasa bahwa dia sedikit merendahkan situs bersejarah. Gunung Yunlan ini juga harus menjadi tempat yang menarik. Dibandingkan dengan Suangdiyuan di Zhongzhou, itu adalah sedikit kesepian di sini. Setelah berkeliaran di sekitar gunung untuk waktu yang lama lagi, Xiaoyan merasa minatnya hilang. Gunung Yunlan, yang dulunya panas, sekarang begitu sunyi. Dia menghela nafas, menoleh dan berkata kepada mereka bertiga, "Ayo pergi." Di tengah hari, tanah berguncang dan gunung berguncang. Suara gemuruh itu seperti semburan guntur yang teredam. Xiaoyan memandang tiga lainnya, gemetar dan berdiri dengan goyah, sedikit terkejut, tapi kemudian dia juga gemetar dan bergoyang. Xiaoyan menyeimbangkan tubuhnya dan menyapa ketiga orang itu, meminta mereka untuk lebih memperhatikan dan mendukung satu sama lain. Yanran menopang Yun Yun dengan tangannya. Kekuatannya menjadi lebih kuat, kakinya terpeleset, dia jatuh ke tanah, dan dia mencoba untuk memanjat lagi. Dia bangkit, tetapi ketika dia berdiri teguh, dia bergegas untuk membantu Yun Yun. Meskipun dia tidak jauh lebih muda dari Yun Yun adalah tuannya. Dia merasa sedikit tergerak dari hatinya. Yanran juga tidak buruk setelah bertahun-tahun, saatnya untuk memahami festival antara dia dan Yanran. Pegunungan bergetar lebih keras. Xiaoyan berpikir, apakah itu gempa bumi, tetapi melihat sebuah gunung besar perlahan bergerak ke arahnya. Mereka menelannya. Melihat gunung itu di depannya, Xiaoyan berbalik dan berlari. Yun Yun dan Yanran melangkah ke langit. Cailin berubah menjadi sayap dan terbang dari tanah. Xiaoyan berlari cepat, dan gunung bergerak cepat. Cailin dengan panik, dia mengayunkan beberapa penyangga, yang semuanya menghancurkan bumi, gerakan pamungkas. Ki pertempuran besar berubah menjadi ular sanca raksasa dan menabrak gunung. Saya melihat gunung bergoyang dengan lembut, dan ki pertempuran terciprat seperti ombak. Ledakan keras terdengar. Pukulan ini tidak berhasil. Yun Yun melihat bahwa gerakan Cailin tidak efektif, jadi dia buru-buru menembak, hanya untuk melihat dendam langsung keluar dari jari-jarinya, dan langsung mengembun menjadi kolom besar. Dengan keras, itu menghantam puncak gunung.
Dia menghela nafas dan mendukung tangannya angkat. Saya dapat melihat bahwa kolom juga terangkat perlahan. Gunung perlahan turun untuk sementara waktu. Yanran tidak menunjukkan kelemahan, dia juga buru-buru mengulurkan ki pertempurannya, hanya untuk melihat tali pendendam diikat ke raksasa gunung sebentar, dan kemudian dia berjalan. Pergi, dia ingin menyeret gunung ke atas. Xiao Yan melihat bahwa bahaya telah berkurang, dan kemudian berhenti, mengangkat kepalanya dan menatap gunung, tetapi melihat bahwa itu secara bertahap diangkat dari tanah oleh Yun Yun dan Yanran. Gunung besar itu tampaknya dimiringkan untuk sementara waktu. Kailin dia ingin melepaskan dendamnya, tetapi melihat sepasang mata kosong terbuka di puncak gunung. Itu berkedip. Kemudian, gunung itu bergetar, dan mulut besar tiba-tiba terbuka di bawah mata, membuat raungan keras. Suara itu seperti menggergaji sepotong kayu dengan gigi gergaji, dan seperti dengungan tawon raksasa. Kemudian, gunung bergetar lagi, dan mengulurkan sepasang tangan besar mencapai langit. Kedua tangan berayun di udara, seperti dua awan hitam yang berkibar. Setiap kali telapak tangan bergerak, itu akan menyebabkan badai bersiul. Pepohonan bergoyang ke sana kemari. Kemudian mulut raksasa itu terbuka, dan magma yang kuat dan berapi-api menyembur keluar seperti naga raksasa, dengan asap membubung dan api beterbangan. Kemanapun ia lewat, batu-batu itu berwarna kuning hangus dan pepohonan layu. Magma itu seperti naga api yang mengangkangi udara. Melihat situasinya tidak baik, Xiao Yan berbalik dan berlari lagi, kakinya hanya dari tanah. Massa magma jatuh di sana, dan nyala api naik, dan dalam sekejap mata, tanah di sekitarnya benar-benar ditelan warna hitam terbakar. Dalam keinginan Yanran, dia melemparkan tali simpul Douki di sisi lain ke arahnya, dan dengan putaran kuat, mengikatnya. Kemudian, dengan tarikan kuat, itu menariknya dari tanah. Kemudian, dengan ayunan kuat, seluruh tubuh Xiao Yan tubuhnya naik ke udara. Seperti burung besar, dia langsung melesat keluar. Kemudian, magma merah menyala lainnya keluar. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya. Pada saat inilah sepasang sayap di belakangnya perlahan menyebar, dan orang itu melayang di udara untuk sementara waktu. Selain itu, sayapnya secara bertahap menyebar, dan ukurannya beberapa meter. Cailin menatapnya dengan heran. Trik rahasia apa, bagaimana bisa tiba-tiba terungkap? Melihat Xiao Yan keluar dari bahaya, hati Yun Yun tiba-tiba rileks. Dia baru saja bergerak, karena takut secara tidak sengaja melukai Xiao Yan, tetapi saat ini, seperti kuda liar yang bisa berlari kencang, dia bisa berlari liar. Disuntik ke dalam silinder lagi. Saya baru saja mendengar ledakan keras, silinder meledak, dan kristal Douki yang tersebar memercik ke gunung. Saya melihatnya miring dan bergoyang beberapa kali. Dia mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan bangkit, mengangkat tangan kanannya, dan berteriak, "Beri aku kekuatan." Dia melihat lengannya dengan cepat menebal, otot-otot menonjol, dan cahaya merah berkumpul pada mereka untuk sementara waktu, dan kemudian menebas, cahaya seperti pisau tajam, itu menyapu gunung dengan sapuan. Hanya suara gemuruh yang terdengar, dan gunung itu tiba-tiba runtuh. Saya melihat sesosok keluar dari gunung. Itu terbang dari tanah dalam sekejap, dan menarik beberapa tebasan di udara. Itu menghilang. Cailin ingin mengejar, tetapi melihat bahwa cahaya perlahan terangkat ke langit, dan mawar yang indah memadat untuk sementara waktu, dan mawar itu berayun dan berayun di udara. Cailin berhenti dengan linglung, tetapi mendengarkan Xiao Yan, "Istri, hari ini hari Valentine, semoga liburanmu menyenangkan." Cailin dan Yun Yun tertawa bahagia. Hanya Nalan Yanran yang murung, dia tahu bahwa hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan itu tidak akan pernah ada hubungannya dengan dia. Memikirkan hal ini, dia sedikit sedih, dan air mata jatuh ke tanah. Ada begitu banyak orang sedih di dunia, tetapi mengapa hanya ada aku hari ini? Xiao Yan, kamu sangat kejam, satu-satunya wanita di sini adalah aku yang menikahimu ketika aku masih muda. Namun, aku kemudian memutuskan hubungan itu, pernikahan. Jika Anda bisa menikah lagi, Anda berpegang pada sesuatu yang sangat ekstrim. Xiao Yan, Anda bukan pria, setidaknya bukan pria sejati. Yanran terus memfitnah di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mendengarnya. Kamu bisa datang sesukamu, Xiao Yan, dasar anak kecil. Bahkan jika kamu melakukan kesalahan sekali, tidakkah orang mencoba untuk memperbaikinya nanti? Xiao Yan, mengapa kamu tidak bisa memaafkan mereka?
Kamu telah menikahi semua wanita, tapi aku satu-satunya yang tersisa. Xiao Yan, apakah kamu masih laki-laki? Xiao Yan, kamu bukan laki-laki. Ketika dia berpikir begitu, dia bergumam dan mengatakannya saat dia berbicara, dia menangis. Hatinya sedih, sedih, dan sedih. Selama bertahun-tahun, dia tidak melampiaskannya. Tapi di Gunung Yunlan ini, dia tidak tahan lagi. Ini dia tempat yang menyedihkan melihat hal-hal dan memikirkan hal-hal, tidak bisa tidak merasa sedih. Ketika Xiao Yan melihat Yanran seperti ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa perasaan wanita ini akan begitu tertekan. Dan hari ini akan meledak. Tetapi pada kenyataannya, dia melukai dirinya sendiri. Orang sering melakukan ini, tidak pernah jika Anda tidak memikirkan kesalahan Anda sendiri, Anda selalu bersedia membuat marah orang lain. Gunung yang runtuh berguling ke gunung. Segera memenuhi selokan. Xiao Yan melihat ke lembah yang rata secara bertahap, diam-diam ditampilkan di pegunungan, seperti gadis pemalu, mengubur kepalanya dalam-dalam. Masuk. Gunung yang masih menunjukkan giginya dan cakar barusan akhirnya sunyi pada saat ini. Gunung juga menjadi benar-benar sunyi. Berdiri di lembah yang sunyi, hati Xiao Yan terasa sedikit sunyi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mereka pada akhirnya akan binasa. Dan seseorang, dari ketidakjelasan hingga ketenaran, harus menempuh jalan yang panjang. Suka dan duka, naik turunnya perjalanan ini, pasti akan menetap di hatinya. Pengalaman Xiao Yan, dapat dianggap sangat kaya. Dari bocah tak dikenal di sungai dan danau untuk menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dalam satu gerakan, hanya dia yang bisa merasakan periode ini. Hanya dia yang bisa merasakan suka dan duka hidup ini. Yun Lanshan, yang pernah tak terlupakan, berakhir selama perjalanan singkat mereka. Arti Xiao Yan, karena Anda sudah melihatnya, maka ayo pergi. Tinggal selama 3 atau 2 hari lagi juga itu tidak masuk akal. Tapi melihat Yun masih enggan berpisah dengannya, tidak mudah untuk menepis keinginannya, lalu dia berkeliling Yun Lanshan sebentar. Gunung meratakan semua pohon hijau, memperlihatkan tanah, dan area kuning yang luas tergeletak di sana, seolah-olah bunga kuning besar telah dioleskan di hijau tua. Itu terlihat sangat menarik. Perjalanan ke Gunung Yunlan ini, hanya saja ini sangat singkat dan membosankan, dan tidak ada sensasi sama sekali. Dibandingkan dengan pertempuran terakhir Gunung Yunlan, kali ini agak membosankan. Xiao Yan menghela nafas, lawannya terlalu lemah, dan itu juga sangat membosankan. Bagaimanapun, raja dan masih raja dan kekuatannya agak rendah. Namun, langit di Gunung Yunlan telah berubah. Angin tiba-tiba bertiup. Awalnya sangat kecil, tetapi secara bertahap menjadi lebih besar. Awalnya, itu hanya lapisan tipis, tapi kemudian jatuh. Semakin kuat angin meniup pohon-pohon di sekitarnya, dan suara ombak berdering keras. Hujan akan datang. Yun melihat situasi ini, dia memimpin beberapa orang untuk mencari tempat berteduh dari hujan. Dia telah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun, dan dia akrab dengannya, dan segera menemukan sebuah gua. Ini adalah gua yang tidak terlalu besar, yang dapat menampung 10 beberapa orang, 4 orang tinggal di dalamnya, dan itu masih agak kosong. Melihat ke langit, awan gelap masih bergulir, tetapi hujan masih belum mau datang dengan cepat. Jika hari sudah gelap, dia harus tidur di sini. Xiao Yan tidak bisa tidak menyesali bahwa dia seharusnya meninggalkan beberapa rumah untuk mengizinkan beberapa murid untuk terus berlatih. Tetapi pada saat itu, dia membuat keputusan dengan tegas. Tampaknya agak tergesa-gesa. Anda harus berpikir 2 kali tentang segalanya, dan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Di sana, gosip yang diucapkan dengan lembut tentang rumah hidup Kailin duduk di sana sendirian, bermeditasi bersila, diam-diam berkultivasi. Angin bertiup sebentar, dan ada suara guntur samar. Guntur Gunung Yunlan sama dengan tempat lain. Itu tidak membuat trik. Suara guntur mengingatkan Xiao Yan saat dia tidur di rumah di kota hutan. Betapa hangatnya hari itu. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang bertanya, dan tidur selama yang dia inginkan. Ketika dia bangun, dia merangkak. Bangun, atau bergegas ke hujan, atau mengarungi hujan. Itu adalah masa kecilnya. Betapa menarik dan memuaskannya. Hari-hari itu memberinya banyak kehangatan dan meninggalkan banyak kenangan. Suara guntur yang samar tampak menyala, dan itu menjadi lebih dekat, tetapi setelah mendengarkan suara klik yang konstan, hujan tiba-tiba menjadi lebih deras, mengalir seperti terburu-buru,
mengalir di Gunung Yunlan, dan pepohonan basah kuyup. Harus turun. Apakah ini hari hujan di Gunung Yunlan? Yun Yun sedang duduk di gubuknya di Gunung Yunlan di hari hujan ini, mendengarkan guntur dan menonton hujan. Kemudian dia melihat kilatan petir yang menyilaukan. Menggoyangkan matanya begitu sehingga dia tidak bisa membuka matanya, dan kemudian guntur yang memekakkan telinga terdengar. Xiao Yan kagum bahwa guntur Gunung Yunlei bisa begitu dahsyat. Kemudian dia melihat kilat di langit melewati awan, dan dengan sekali klik, itu terus ke lubang. Li, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mengeluarkan Raja Utara yang ada di ring seperti kilat. Begitu dia muncul, dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya dengan paksa. Dia hanya mendengar sebuah ledakan, dan petir menyambar utara. Pada Raja, itu hanya membuat tubuhnya menyala sesaat, dan kemudian menjadi tidak ada apa-apa. Cailin, yang sedang berkultivasi, sudah berdiri di sampingnya dengan cepat. Yunyun dan Yanran bergegas ke pintu masuk gua, berdiri di belakang Beiwang. Jika terjadi kecelakaan, mereka bisa langsung menyambutnya. Setelah guntur, hujan di luar bahkan lebih besar lembah segera diisi dengan air, dan air dari gunung mengalir ke bawah, mengalir dari sisi gua dan dari atas, seperti air terjun kecil. Xiao Yan belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidupnya. Itu juga menjadi lubang tirai air kecil. Guntur tampak menghilang. Beberapa orang menghela nafas lega, hujan hampir reda. Namun, mereka melihat sambaran petir seolah-olah langit disayat secara diagonal. Seperti kembang api besar, Mars naga pengembara berputar-putar, dan kemudian menembak ke arah pintu masuk gua satu demi satu. Raja Utara berkibar dengan tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk menangkap guntur dengan satu gerakan demi satu. Setelah beberapa saat, tubuhnya menunjukkan warna emas cerah. Setelah itu, seluruh tubuhnya bersinar seperti pria emas. Xiao Yan tahu bahwa Bei Wang Wang telah mencapai batas, jadi dia berteriak dengan cemas, "Yun Yun, tembak." Ketika Yun Yun mengusap tangannya dengan lembut, telapak tangan putih raksasa muncul di langit, dan telapak tangan itu melambai perlahan di udara, menyentuhnya. Petir yang menyentuhnya berderak sebentar, dan kemudian menghilang. Xiao Yan diam-diam memujinya di dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari tingkat 9 peringkat Dao Sheng, gerakan ini indah. Tepat setelah pujian di hati saya melihat guntur dan kilat di langit juga berkumpul menjadi bayangan tangan emas besar, dan kemudian dengan cepat menepuk bayangan tangan putih. Kedua telapak tangan bersentuhan, cahaya terang menembus langit, dan kemudian suara yang menghancurkan bumi terdengar. Suara itu terdengar sangat keras sehingga Xiao Yan tersandung dan hampir jatuh. Kailin dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Saya melihat Yun Yun mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Dia mengguncang tubuhnya untuk beberapa saat, sementara sebelum dia bisa menstabilkan bentuk tubuhnya. Dan Lei tidak bermaksud mundur, dan masih terus mengklik. Yun Yun memiliki pengalaman sebelumnya, jadi dia tidak dengan mudah mengambil tindakan sendiri, tetapi bergandengan tangan dengan Yanran. Langit terus berubah bentuk. Lei adalah domba untuk sementara waktu, dan Yunyun berubah menjadi serigala. Lawannya adalah harimau, dan mereka adalah tongkat raksasa. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan magis mereka, dan pertempuran di langit sangat sengit, dan Xiao Yan terpesona di sampingnya. Dia pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya, tetapi tidak pernah serumit ini. Menurut dendam orang biasa, sulit untuk mendukung situasi seperti itu. Untungnya, Yunyun dan Yanran kuat. Keduanya memiliki kekuatan super, dan mereka tidak akan bertarung satu sama lain terlalu keras. Setelah lebih dari 1 jam pertempuran yang begitu keras, guntur dan kilat akhirnya melemah. Awan gelap berangsur-angsur menipis. Anda bisa melihat langit biru menjulang di sudut. Yun Yun dan Yanran menarik napas lega. Terlihat raut lelah di wajahnya. Kailin melompat ke udara, dan dia berada di udara, melatih energi dendam seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan pukulan keras, energi pendendam itu melesat langsung ke awan dari telapak tangannya. Kemudian saya mendengar ledakan keras, dan awan itu pecah dan dengan cepat melayang. Tapi Cailin tidak menyerah, dan terus menabrak awan lagi dan lagi. Yun Yun dan Yanran duduk bersila di tanah beberapa saat untuk mengatur napas mereka, dan dengan cepat memulihkan semangat juang mereka. Mereka berdua berdiri, dan Yanran berkata kepada Yun Yun, "Tuan, Anda datang untuk melindungi pemimpin, dan saudari Cailin dan saya akan menghadapinya." Yun Yun mengangguk, berdiri di pintu masuk gua,
mengangkat lehernya untuk mengamati formasi pertempuran. Melihat Yan Ran melangkah maju, Cailin menyerang awan lebih keras, seperti melempar batu besar ke danau, dan awan tebal memercikkan air halus. Begitu Yan Ran datang ke Cailin, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Saya melihat Douki berubah menjadi sekop putih besar dan menyekop ke arah awan. Aksinya tajam, namun bertenaga. Tidak ada penundaan sama sekali. Awan dengan cepat menghilang dan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Pada akhirnya, ada massa cairan kental, yang terus menarik satu sama lain. Xiao Yan tertawa, dia tertawa terbahak-bahak sebentar di dalam gua, tertawa dan berlari keluar dari gua. Berdiri di lereng bukit, dia mengangkat tangan kanannya. Yun Yun tertawa dan berkata, "Beri aku kekuatan." Xiao Yan menoleh dan menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Jadi kamu juga bisa melakukannya. Jika kamu mahir, kamu bisa datang." Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa melakukannya, ayo." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, dia berkata, "Aku akan datang, aku akan datang." Masih memegang tangan kanannya, dia berteriak, "Beri aku kekuatan." Tetapi lengan itu terentang di udara dengan tenang, dan tidak ada perubahan dalam privasi. Yun Yun tertawa dan berkata, "Lihat sekarang." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Di depan wanita saya sendiri, saya masih bisa dipanggil Xianyan." Yun Yun tersenyum sedikit, dan berjalan perlahan menuju langit. Dia melihat sekelompok hal yang menggeliat, hehe tersenyum, dan berkata, "Kultivasi cepat ke Dou Sheng, tetapi masih sedikit pendek. Jika Anda tidak menggunakan energi guntur dan kilat, Anda akan mati di bawah tangan kami." Saat dia berbicara, telapak tangannya dengan cepat terayun keluar, dan pedangki pertempuran menghantam cairan kental. Saya melihat cairan itu ditarik beberapa kali dan menghilang dalam sekejap. Cailin dan Yan Ran dengan cepat mengubah energi dendam mereka ke dalam penjara dan mengepung mereka ke segala arah. Mereka pikir mereka akan melingkari cairan yang menggeliat. Tapi setelah ditutup secara bertahap, itu kosong. Situasi ini mengejutkan mereka berdua. Jika lawan selalu mencari dirinya sendiri melawannya seperti ini, itu benar-benar berbahaya. Seperti barusan, jika Yun Yun dan Yan Ran tidak bergabung, mereka pasti sudah dikalahkan sejak lama. Bagaimana saya bisa meninggalkan langit begitu lancar? Yun Yun berkata dengan tidak dapat dijelaskan, sihir semacam ini telah muncul di Gunung Yunlan untuk sementara waktu. Dia merenung sejenak, lalu melangkah ke udara lagi untuk memeriksa pegunungan dengan cermat. Ini sangat tidak normal. Jika ada lawan seperti itu di mana-mana, satu kesalahan akan membuat Anda kehilangan nyawa. Seseorang ingin hidup tidak peduli apa, tidak mudah untuk datang ke dunia ini. Cailin, Yun Yun dan Yan Ran turun dari langit dan berdiri di samping Xiao Yan. Mereka saling memandang dan tersenyum, saling berterima kasih atas dukungan mereka. Kemudian, mereka melirik Xiao Yan lagi, dan Yun Yun berkata, "Ayo tinggalkan Gunung Yunlan dan tinggal di sini." Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, "Aku tidak bisa pergi, aku harus menemukan Gu He." Yun Yun menatapnya lama, lalu tertawa dan berkata, "Apakah kamu yakin dia ada di sini?" Xiao Yan mengangguk dengan keras. Yun Yun menatapnya dengan aneh dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu yakin?" Xiao Yan berkata, "Intuisi, berdasarkan intuisiku, kupikir dia bersembunyi di sini." Yun Yun mendengarkannya dengan sangat yakin hingga dia berhenti berbicara. Setelah tinggal sebentar, Xiao Yan melihat bahwa langit mulai gelap, dan menyuruh beberapa orang untuk mencari tempat lain dan tinggal di Gunung Yunlan malam ini. Yun Yun memikirkannya dan berkata, "Ada juga beberapa penduduk asli di kedalaman Gunung Yunlan. Tidak, pergi saja ke sana dan cari keluarga untuk beristirahat." Xiao Yan mendengar Yun Yun mengatakan ini, dan berkata, "Kamu yang memimpin." Yun Yun tidak sopan, dan memimpin lurus ke depan. Kelompok 4 perlahan berjalan menuju kedalaman Gunung Yunlan. Matahari senja menyinari pegunungan, dan sinar matahari yang redup membuat pepohonan hijau menjadi gelap untuk sementara waktu. Berjalan di jalan terjal di pegunungan, mereka berempat melangkah satu kaki ke dalam dan satu kaki ke depan, dan langkah mereka sedikit mengejutkan. Dengan kecepatan Yun Yun dan Yan Ran, tidak masalah bagi beberapa orang untuk berjalan bolak-balik di pegunungan. Tapi dengan Xiao Yan, sepertinya agak melelahkan. Yun Yun ingin membawa Xiao Yan bersamanya, tapi Xiao Yan tidak setuju karena dia takut menyedot energi dendamnya. Dengan kemampuan Cailin Dou Huang,
masih agak terlalu lemah untuk membawa seseorang terbang di langit. Di benua Doki, Anda hanya bisa terbang dengan orang-orang jika Anda telah berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Jika tidak, orang akan kehilangan keseimbangan di langit, yang akan mengarah pada pelepasan dendam dan hilangnya kekuatan mereka sendiri. Biarkan dua orang jatuh dari langit pada saat yang sama, mengakibatkan kematian. Siapapun yang adalah seorang kultivator memahami kebenaran ini. Kailin berpikir bahwa meskipun demikian, itu tidak masalah baginya, tetapi jika Xiao Yan mengalami kecelakaan, itu akan sedikit menyedihkan, jadi dia tidak ingin mengambil risiko ini. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah satu-satunya kaisar Dou di benua Doki ini. Jika terjadi kecelakaan, kerugiannya akan agak tak tertahankan. Dan berjalan, lambat sedikit lebih lambat, tetapi sangat aman. Kailin memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum, promosi telah diatur untuk Dodi, apakah kamu harus mencari rumah orang lain? Cari saja tempat untuk bermeditasi, dan kamu masih bisa berlatih. Xiao Yan tersenyum dan berkata, kamu bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa. Sekarang, apakah seorang petarung masih bisa disebut kuat? Temukan saja seseorang untuk keluar, dan itulah petarung. Kailin juga tertawa, dia berkata, saya belum dipromosikan baru-baru ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saya tidak merasa ada gerakan apapun. Kailin menatapnya dan bertanya, mengapa? Xiao Yan memikirkannya sebentar dan berkata, saya selalu merasa bahwa stamina pertempuran Qi tidak cukup. Cailin memiringkan kepalanya dan berpikir lama untuk berkata, itu karena energi eksternal yang kamu serap masih belum cukup. Xiao Yan berkata, jangan memikirkannya untuk saat ini, mari kita pelan-pelan. Kailin memandang Yun Yun dan berkata, ayo pergi, cari tempat yang aman. Yun Yun memimpin lagi, Yun Lanshan, dia relatif akrab dengannya, dia berlatih di tempat ini sejak kecil, dan mengunjungi setiap sudut. Setelah berjalan selama setengah jam lagi, keempatnya akhirnya sampai di sebuah desa. Ini adalah desa kecil, melihat ke atas, Anda dapat melihat dari satu sisi ke sisi lain. Ada sangat sedikit pejalan kaki yang keluar dari jalan, saya melihat seorang anak mengendarai kawanan rusa perlahan melewati setiap rumah, mengenakan pakaian kulit rusa, tampak sangat energik. Rusa itu berbalik di sudut dan menghilang. Xiao Yan melihat ke desa dan bertanya kepada Yun Yun apakah dia mengenal seseorang. Yun Yun mengangguk dan berkata, saya memiliki seorang adik perempuan yang tinggal di desa ini. Xiao Yan lalu berkata, pergilah cari dia kalau begitu. Mereka berempat mengikuti Yun Yun ke sebuah rumah, dan mereka melihat bahwa itu adalah halaman yang bersih, sangat besar. Rumahnya juga sangat luas. Yun Yun berdiri di depan pintu sejenak, lalu berteriak, berdiam diri, apakah kamu di sana? Kemudian saya melihat seorang wanita berusia 30-an keluar, dengan sosok ramping, kulit putih, dan sepasang mata besar, memandang ke air. Ketika dia melihat beberapa orang, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia berteriak dengan gembira, kakak perempuan, embusan angin apa yang membawamu ke sini? Ketika dia berbicara, dia melangkah maju beberapa langkah, meraih tangan Yun Yun, dan meminta kehangatan. Yanran dengan takut-takut berteriak, halo, paman. Linger mengangkat matanya, meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, baiklah. Menatap Cailin sekali lagi, Yun Yun buru-buru berkata, saudari Cailin. Linger buru-buru berteriak, halo, Sister Cailin. Cailin tersenyum. Saat Linger menatap Xiao Yan, Yun Yun berkata, kakak ipar. Linger sedikit bersemangat, dia berkata, tidak mungkin, pemborosan keluarga Xiao saat itu, tidak, tuan muda. Yun Yun tertawa dan berkata, sekarang, Kaisar Dou dari benua Doki, Xiao Yan. Linger sibuk tertawa dengannya, dan memanggil dengan penuh kasih sayang, halo, saudara ipar. Xiao Yan juga buru-buru berkata, halo, Sister Linger. Linger berkata kepada orang banyak, kalau begitu mari kita kembali ke rumah. Beberapa orang mengikuti Linger ke dalam rumah. Ini adalah ruangan besar dengan beberapa meja dan kursi, dan dindingnya dicat dengan bubuk putih, yang sangat bersih dan putih. Beberapa orang duduk terpisah, dan Linger sibuk membuat teh dengan semua orang. Yun Yun melihatnya, apakah tidak ada pelayan? Linger tersenyum naif dan berkata, saya sudah terbiasa dengan hari-hari berkultivasi, dan saya merasa berisik. Lebih baik menjalani kehidupan yang baik. Yun Yun tersenyum sedikit dan berkata,
jika menurutmu lebih baik hidup sendiri, maka hiduplah sendiri, dan semuanya sudah berakhir. Setelah berbicara sebentar, Yun Yun bertanya lagi, saya tidak menemukan orang lain. Linger berkata dengan sedih, saya adalah semangat juang, di mata yang kuat, itu tidak menarik, tetapi di mata orang biasa, itu tinggi dan tinggi. Apakah itu tinggi atau rendah tidak terserah Anda. Jika Anda memakannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Ayo masak makanan. Yun Yun memandang Xiao Yan, melihatnya mengangguk, dan berkata, kalau begitu repotkan kamu untuk menunjukkannya. Linger bergegas melakukannya. Yanran akan membantu, tetapi Linger dengan cepat menghentikannya. Dia berkata, duduklah. Saya akan melakukannya. Apa yang bisa dilakukan satu orang, tidak ada orang lain yang perlu melakukannya. Melihat desakannya, Yanran berhenti pergi dan duduk di sana bersama Yun Yun. Namun, Xiao Yan tidak bisa duduk diam di kamar dan berjalan keluar sendirian. Kailin dan Yun Yun takut terjadi sesuatu padanya, jadi mereka keluar. Cailin bertanya dengan bingung, mengapa kamu keluar ketika kamu tidak duduk di kamar? Xiao Yan tertawa dan berkata, duduk juga duduk, lebih baik berjalan-jalan. Xiao Yan melihat ke halaman dan rumah, dan berkata dengan curiga, seseorang dari peringkat Dowling memiliki pengaruh di benua Doki ini. Jika Anda duduk di sana dengan santai, masih ada orang yang membelinya. Bagaimana dia bisa? Aku rela kesepian, jika itu adik perempuanmu, itu akan lebih berpengaruh. Yun Yun berkata, dia bekerja sangat keras pada waktu itu, tetapi dia terlalu lambat untuk naik pangkat dan selalu tertinggal di belakangku. Karena alasan ini, dia selalu tidak puas, tetapi tuannya mengabaikannya dan meneruskan pertarunganku dengan membabi buta keterampilan. Xiao Yan tertawa dan berkata, mungkinkah lelaki tua itu meramalkan bahwa kamu akan menjadi istriku? Yun Yun memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan jijik, kamu adalah seorang pejuang saat itu. Guru tidak akan terlalu memikirkanmu, tetapi bakat saya aneh dan cocok untuk kultivasi. Guru lebih menyukainya sedikit. Orang tua Yunsan adalah masih cukup bagus saat itu, pribadi. Xiao Yan mencibir dan berkata, dia masih bisa dianggap sebagai orang baik. Itu karena visimu atau visiku. Dia orang baik. Yun Yun berkata dengan tidak senang, hati-hati, aku masih merenung. Xiao Yan tersenyum dan berkata, aku tidak pernah terlalu berhati besar. Di ruang samping halaman, Linger sibuk, memotong sepiring bacon dan mencampur sepiring sayuran liar. Juga mendapat burung pegar, dan kemudian semangkuk besar sup jamur. Kemudian dibuat sepanci nasi. Itu di luar harapan Xiao Yan bahwa makanannya bisa begitu kaya. Saya tidak menyangka dia bisa memasak makanan yang begitu lezat sendirian. Keahlian yang benar-benar bagus. Xiao Yan biasanya meramu obat, tetapi dia tidak pandai memasak, dan sekarang dia bahkan kurang. Melihat bahwa Linger telah menyiapkan makanan, beberapa orang bergegas kembali ke rumah. Setelah duduk, Xiao Yan berkata kepada Cailin dan Yun Yun, kamu juga harus belajar memasak di masa depan dan melayani suamiku. Kemudian saya mendengar suara laki-laki yang tergesa-gesa di luar rumah berteriak, bertahanlah, berlama-lama, apakah Anda sudah memasak makan malam untuk suami Anda? Xiao Yan merasa sedikit terkejut ketika mendengar teriakan itu. Berlama-lama hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki keluarga, jadi bagaimana mungkin ada suara pria. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Linger tersenyum padanya dan berkata, "Si, dia paling suka bercanda." Yun Yun tercengang. Linger melanjutkan, murid bernama guru saat itu. Yun Yun tiba-tiba menyadari. Jumlah murid bernama yang telah diterima Yunsan banyak, semuanya mengagumi reputasinya dan mengirim anak-anak mereka untuk mengenalinya sebagai seorang guru. Linger berkata dengan keras, "Ayo, itu benar." Mendengar suara langkah kaki yang cepat, seorang wanita yang terlihat sangat centil masuk. Agak aneh melihat orang-orang duduk di sebuah ruangan, tetapi segera senyum menawan muncul di wajahnya. "Semuanya ada di sana," katanya. Linger meliriknya dengan tidak senang, "Apa yang kamu lakukan? Master Sekte ada di sini, dan kamu belum bertemu." Dia tertegun di sana untuk sementara waktu, dan butuh waktu lama untuk bertanya kepada Linger, "Tuan Sekte apa? Di mana Tuan Sekte?" Suara itu lembut untuk sementara waktu. Linger buru-buru berkata, "Tuan Sekte Gunung Yunlan." Yun Yun duduk di meja dan berpikir dengan serius, dan akhirnya teringat nama murid yang diterima guru, dia tampak lebih awal dari dirinya sendiri. Tapi tidak begitu beruntung. Dia tertawa,
berdiri, mengulurkan tangannya ke wanita itu, dan berkata, "Kakak senior Ai Fang." Ai Fang mengalihkan matanya yang indah ke Yun Yun. Setelah melihatnya, dia buru-buru membungkuk dan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, "Temui Master Sekte." Suara itu sekeras bel lagi. Untuk sementara, sepertinya mereka adalah dua orang yang berbeda. Kontras yang begitu kuat tidak hanya tidak dapat diterima oleh Yun Yun. Bahkan Xiao Yan yang berpengetahuan luas tidak dapat menerimanya. Melihat sedikit perubahan dalam ekspresi semua orang, Linger buru-buru tersenyum dan berkata, "Kakak senior Ai Fang suka menjadi laki-laki ketika dia masih kecil, tetapi dia adalah seorang anak perempuan, dia selalu seperti ini." Xiao Yan memecahkan rasa malunya terlebih dahulu, tertawa dan berkata, "Kakak senior Ai Fang, duduklah." Ai Fang merasa sedikit malu. Dia berkata dengan lembut, "Ini saudara iparnya." Xiao Yan tidak menjawab, hanya menatapnya dan tersenyum. Ai Fang tersipu dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu melihat orang seperti ini?" Kailin memutar matanya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Cepat makan, dan tatap mangkuknya." Xiao Yan merasa sedikit malu ketika dia mengatakannya, hehe tertawa kering untuk sementara waktu, dan memasukkan sumpit sayuran liar ke dalam mulutnya. Setelah makan, dia berteriak, "Enak, Linger, datang ke sini lagi." Linger tersenyum sedikit dan berkata, "Ini tidak masalah." Kemudian dia membawa sepanci sayuran liar dari bos. Cailin dan lainnya makan sangat sedikit, jadi lebih tepat menggunakan kata "rasa" untuk menggambarkannya. Setelah mereka selesai makan, beberapa orang pergi ke ruangan lain untuk mengerjakan pekerjaan rumah mereka, meninggalkan Xiao Yan sendirian di sini. Seseorang duduk di meja dengan linglung. Setelah bosan beberapa saat, dia melihat ke tempat yang sepi, duduk bersila, membuat segel dengan tangannya, dan berlatih. Energi Gunung Yunlan masih sangat kuat. Dan desa kecil ini berada di tengah Gunung Yunlan Mountain, dengan pepohonan di sekelilingnya. Di sisi yang menghadap gunung, ada mata air jernih yang perlahan mengalir turun dari gunung, setelah berputar mengelilingi desa kecil itu, mengalir menuruni lereng gunung lagi hingga mencapai lembah. Suara burung datang dan pergi sangat bagus, dan itu masuk ke telinga Xiao Yan, membuatnya merasa santai dan bahagia. Dendam dalam topan mengikuti irama kicau burung dan berjalan di sepanjang garis meridian tubuh setipis kain tipis. Dia melihat ada api aneh di puncak aura dendam itu. Ini radang jantung yang jatuh. Dari hati, menjadi api hati. Untuk tempering Douqi, ia memiliki manfaat besar. Ketika Xiao Yan bersemangat, dia tidak sengaja menariknya, tetapi masih mendengarkan kicau burung di luar rumah. Suara rengekan itu terkadang mendesak dan terkadang lambat. Kadang-kadang ringan dan renyah dan enak di telinga, kadang-kadang digoreng dan mengganggu. Ketika enak di telinga, itu seperti seruling yang merdu, dan pianonya lembut. Saat ribut, genderang seolah mendesak orang, dan kuda-kuda meringkik. Hal yang sama berlaku untuk semangat juang di dalam hatinya, kadang-kadang mengalir liar di meridian, dan kadang-kadang mengalir perlahan di meridian. Secara bertahap, energi dendam yang mengalir terisi dan menjadi liar. Seperti kawanan kuda yang berlari kencang, berderap bebas di padang rumput. Dia melihat bahwa energi di pegunungan itu seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang, bergegas menuju rumah. Kemudian berubah menjadi kabut tipis. Semua merambah ke tubuh Xiao Yan. Linger keluar untuk menuangkan air dengan kerumunan, dan ketika dia tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, dia tercengang dan membeku di tempat. Untuk sementara, dia melihat ke arah aliran energi, dan melihat Xiao Yan duduk di tanah dengan keran seperti gas di sampingnya, mulutnya terbuka lebar, menghirup udara. Linger terkejut dan menyelinap keluar dengan tenang. Dia meremas kedua telapak tangannya, merasakan keringat di dalamnya. Dia bergegas dan mengetuk pintu dengan ringan. Dia berdiri di halaman diam-diam melindungi hukum dengan Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan berada pada titik kritis dalam kultivasinya, dan akan sangat berbahaya bagi orang untuk mengganggunya. Dia berdiri di sana dengan tenang selama sekitar setengah jam. Saya melihat Ai Fang berteriak. Dia berteriak, berlama-lama. Linger membencinya dari lubuk hatinya. Tapi dia tidak berani berbicara keras. Ai Fang melihat penampilannya yang berhati-hati dan tetap diam. Dia berjingkat dan berbisik, "Apa yang kamu lakukan?" Linger menunjuk ke dalam dan berbisik, "Lindungi Dharma untuk saudara iparku." Ai Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan. Linger berkata dengan suara rendah, "Aku maju."
Setelah dia selesai berbicara, Xiaoyan membuka pintu dengan tampilan yang menyegarkan. Dia menatap Linger sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Linger sangat terkejut untuk beberapa saat dan berkata, "Terima kasih, mengapa?" Xiaoyan berkata, "Lindungi Fa untukku." Linger merasa malu. Dia berkata, "Itu terjadi begitu saja. Saya tidak tahu bahwa saudara ipar saya maju. Itu hanya tebakan acak." Xiaoyan tersenyum lembut, dan dia berkata, "Aku sudah selesai berlatih, tidak apa-apa, kamu bisa pergi." Tetapi melihat hari semakin larut, dia bertanya kepada Linger, apakah kamar tidurnya sudah siap. Linger berkata, "Ya, saudara ipar dan saudara perempuan Cailin berbagi rumah yang sama, kakak senior Yunyun dan Yanran berbagi rumah yang sama, dan saya tinggal di rumah lain." Xiaoyan memandang Ai Fang dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana dengan dia?" Linger melirik Ai Fang dan berkata, "Dia tidak tinggal di sini, dia tinggal bersama suaminya." Xiaoyan mengangguk, dan Ai Fang berkata kepadanya, "Selamat tinggal Tuan Xiao." Xiaoyan juga melambai padanya dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah itu, Linger menyelesaikannya dan kembali tidur sendiri. Ketika Cailin memasuki rumah, dia melirik Xiaoyan, mendengus kaget, dan berkata, "Aku sudah maju lagi, pejuang bintang 8, sangat cepat." Xiaoyan tertawa dan berkata, "Saya merasa bahwa Gunung Yunlan ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi, dengan energi yang melimpah dan lingkungan yang elegan, sangat cocok untuk berkultivasi." Cailin menatapnya dengan heran dan bertanya, "Apa yang kamu temukan?" Xiaoyan berkata, "Saya tidak menemukan apapun, saya hanya merasa bahwa rumput liar Linger sangat tidak biasa, dan sepertinya mengandung sesuatu." Ketika Cailin mendengar bahwa dia terbiasa makan sayuran liar orang lain, dia menutup mulutnya dan tertawa dan berkata, "Kamu berpura-pura kaya." Xiaoyan kemudian berkata, "Makan sayuran liar dapat dibandingkan dengan uang besar." Cailin berkata, "Dapat dikatakan dengan pasti, terutama dapat dikatakan bahwa uang besar orang lain penuh dengan minyak dan air sepanjang hari, dan mereka bosan makan makanan gunung, jadi mereka ingin mengubah selera mereka. Dan jika Anda makan sayuran liar setiap hari, tunggu saja makanan lezat pegunungan." Xiaoyan berkata, "Saya tidak terlalu sering makan sayuran liar, tetapi hanya sesekali makan 2 kali, tetapi saya benar-benar merasa ada sesuatu yang istimewa dalam sayuran liar ini." Cailin tidak tahu apa yang dikatakan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan terus mengatakan bahwa sayuran liar ini enak, tapi dia hanya bisa mempercayainya. Xiaoyan menatap Cailin dengan curiga. Kemudian dia mengambil keputusan dan berkata, "Sungguh, benar-benar ada sesuatu yang dapat menghasilkan energi." Cailin berkata dengan ragu, "Apa yang begitu kuat?" Xiaoyan berkata, "Saya tidak tahu sekarang, tapi mungkin saya akan segera tahu. Saya akan bertanya pada Linger besok." Cailin mengikat simpul dan bermeditasi bersila. "Kalau begitu tunggu sampai besok untuk bertanya," katanya. Xiaoyan juga duduk. Begitu dia membuat segel di tangannya, dia melihat energi di sekitarnya mengalir deras. Dia menggelengkan kepalanya. "Saya sedikit terkejut." Setelah hanya ragu sejenak, dia dengan cepat memasuki kondisi kultivasi lagi, dan melihat gelombang energi berbentuk awan bergegas ke arahnya, dan dengan cepat berubah menjadi kabut air, langsung menyusup ke tubuhnya. Kemudian setelah pemurnian Douqi, perlahan-lahan memasuki meridian, dan di sepanjang rute berlikunya, ia bergabung ke dalam topan. Di sebelah Cailin Xiaoyan, dia jelas merasakan bahwa energi yang akan memasuki tubuhnya tiba-tiba diserap oleh kekuatan isap. Setelah berkultivasi sebentar, dia merasa bahwa dia telah mencapai sedikit, jadi dia berdiri dan berhenti bermeditasi. Dengan cara ini, bersaing dengan Xiaoyan untuk energi, lebih baik menyerahkannya sendiri. Membiarkan Xiaoyan untuk maju sama dengan memajukan dirinya sendiri. Siapapun bisa melakukannya dengan baik. Dia duduk di sana dan menatap Xiaoyan Lian. Menyaksikan dia berlatih, itu juga semacam kesenangan tanpa akhir. Kultivasi Xiaoyan tampaknya membutuhkan lebih banyak energi semakin dia melanjutkan. Lambat laun, kelompok energi itu menjadi semakin tipis, dan pada akhirnya, tidak ada lagi kelompok energi. Ini sangat langka. Xiaoyan benar-benar menyerap energi di dunia sekitarnya. Pantas saja, begitu masuk ke Dou Sheng, sulit untuk masuk ke kelas Dou Di lagi. Praktek Xiaoyan saat ini adalah bahwa Kaisar Dou sedang berlatih. Dia membutuhkan banyak energi. Begitu energinya habis, dia harus berhenti maju.
Ini adalah sesuatu yang Cailin belum pernah dengar selama bertahun-tahun. Dou Di sangat mendominasi. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa energi, latihan Xiaoyan tidak akan ada artinya. Dia berdiri, merentangkan tangannya, dan menekuk pinggangnya lagi. Ambil napas dalam-dalam dan keluarkan lagi. Dengan enggan, dia tersenyum pada Cailin dan berkata, Gunung Yunlan ini juga akan memiliki waktu ketika energinya rendah, yang di luar dugaanku. Cailin tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan, energi di sini sangat melimpah, mengapa tidak baik sekarang? Xiaoyan berkata, dulu saya berlatih sangat banyak, tetapi sekarang setelah saya berlatih, saya merasa energinya berangsur-angsur menjadi tegang. Cailin berkata, bukannya seseorang bersaing denganmu untuk mendapatkan energi. Ini adalah perebutan energi Xiaoyan sekarang, dan semua perasaan diberitahukan kepada Xiaoyan saat ini. Dia ingin mendengar penjelasan Xiaoyan. Xiaoyan memikirkannya sejenak dan merasa itu sangat masuk akal. Saya memiliki pengalaman seperti itu ketika saya mengadakan kompetisi pemurnian obat di Pil Tower. Dan masih mungkin untuk mengalami hal yang sama di Gunung Yunlan ini. Hanya saja ketika dia menyerap energi, dia tidak merasakan kelainan setengah vertex. Jika seseorang bersaing untuk mendapatkan energi, dia pasti akan merasakannya. Tetapi jika seseorang bersaing dengannya untuk mendapatkan energi, orang macam apa orang ini, sama seperti dirinya, apakah dia orang yang dipromosikan menjadi Dou Di? Jelas, ini tidak mungkin. Sejauh ini, di benua Dou Qi, selain Kaisar Dou-nya sendiri, tidak ada Kaisar Dou lain yang muncul. Dia masih puncak dunia, ini hanya penurunan kekuatan. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Xiaoyan tidak berlatih. Senang juga bisa duduk sebentar dengan tenang. Kadang-kadang, duduk juga semacam kultivasi, dan kultivasi saat ini adalah kultivasi mental. Duduk dalam waktu lama seperti ini akan membuat Anda merasa damai. Dan seseorang kuat jika dia tidak kuat dalam dendam, hanya ketika mentalnya tetap damai dia bisa menjadi kuat. Xiaoyan sudah lama memahami kebenaran ini. Karena dia adalah anak sampah dari keluarga Xiao, proses kultivasinya adalah proses menumbuhkan dendam dan mental. Dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak saat ini, itu adalah hasil dari budidaya semacam ini. Ketika mereka memandangnya dengan kekaguman, mereka hanya memiliki kekaguman di hati mereka, tetapi mereka tidak tahu seberapa keras dia berkultivasi. Kultivasi adalah hal tersulit di dunia ini. Berapa banyak kultivasi seumur hidup orang, dan pada akhirnya sulit untuk mencapai puncaknya, kehilangan salah satunya. Dia percaya bahwa tidak akan ada Dou Di lagi di Gunung Yunlan. Jika ada dua Dou Di benua Dou Qi ini, dunia pasti sudah kacau sejak lama. Terlebih lagi, selama satu Dou Di aktif di benua ini, Dou Di lainnya tidak akan pernah menutup mata. Dalam hal ini, perang harus terjadi. Pada saat itu, kematian dan kelupaan, bencana, dan kehancuran akan muncul secara bersamaan. Di hadapan kepentingan, tidak mungkin untuk berbicara tentang moralitas dan persahabatan. Hanya ada kepentingan murni, tetapi tidak ada persahabatan dan moralitas murni. Xiaoyan duduk di sana, memikirkan masalah di hatinya. Selama bertahun-tahun, dia telah banyak berpikir sehingga dahinya perlahan mulai bersinar. Padahal, dia adalah pria yang tidak suka berpikir. Bisnis utamanya adalah budidaya, dan berpikir hanyalah bisnis sampingan. Dia tidak akan pernah melepaskan kultivasinya karena berpikir. Hanya di bawah premis kekuatan absolut kita dapat memiliki kesempatan untuk berpikir. Jika tidak, orang lain tidak akan memiliki kesempatan ini bersama Anda. Melihat Xiaoyan duduk di sana berpikir sendirian, Cailin duduk lagi dengan latihan bersila. Dia hanya ingin memasuki keadaan dengan tenang, dan kemudian berlatih dengan nyaman. Begitu dia memiliki kebiasaan seperti itu, jika dia tidak berlatih selama sehari, seluruh tubuhnya akan merasa tidak nyaman. Ini juga merupakan penyakit akibat kerja. Cailin berpikir, semua orang ingin naik ke peringkat 9 Douseng, apa gunanya memasuki peringkat 9 Douseng? Sama sekali tidak nyaman, selalu menderita rasa bersalah. Perlahan singkirkan pikiran yang mengganggu, lalu masuki keadaan. Kultivasi dimulai, ini adalah kultivasi Cailin. Kultivasi tanpa pamrih di depan Kaisar Dou. Namun, begitu dia memasuki keadaan itu, dia merasakan kekuatan isap yang kuat yang menarik energi yang telah dia serap. Mungkinkah Xiaoyan berjuang untuk energi? Ini adalah pikiran pertama Cailin.
Xiao Yan masih duduk di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memiringkan kepalanya berpikir. Cara berpikir Dodi juga sangat menarik. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, Cailin berdiri. Ini adalah tempat yang aneh, apakah itu benar-benar harus menjadi orang yang aneh di sini? Lalu, orang aneh ini, seperti apa dia nanti? Inilah yang paling ingin diketahui Cailin. Sebelum datang ke Gunung Yunlan, dia tidak tahu apa-apa. Karena, dia hanya merasa bahwa Gunung Yunlan sudah menjadi pegunungan yang hancur. Apalagi yang bisa ada di dalamnya. Namun kenyataannya, sepertinya tidak demikian, dan ada banyak rahasia di dalamnya. Hanya Yunsan yang tahu rahasia ini, dan yang lain sepertinya tidak mengetahuinya. Malam di Gunung Yunlan adalah malam yang sangat gelap. Hanya ada suara angin, suara ombak, dan auman binatang. Tapi tidak ada suara berdengung seperti itu di kota Utan. Ini hanya malam yang tenang di pedesaan, lebih sedikit kebisingan dan hiruk-pikuk. Menginap di malam seperti itu, Xiao Yan merasa sedikit kesepian di hatinya. Dibandingkan dengan ruang, tampaknya sedikit lebih terpencil dan sunyi. Di luar angkasa, masih ada cukup energi yang dia butuhkan. Selama dia mau menyerapnya, itu tidak akan pernah habis. Tapi di Gunung Yunlan ini, selain malam yang sunyi, itu adalah malam yang sunyi. Ini adalah perasaannya yang sebenarnya saat ini. Mungkin itu juga merupakan keadaan pikiran ketika dia paling menganggur. Orang tidak bisa diam, mereka harus melakukan sesuatu. Ini benar-benar bukan hari yang baik untuk duduk dan makan. Cailin tidak berlatih dengan baik, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Di malam biasa di Gunung Yunlan ini, ada dua orang yang merasa tidak berdaya di hati mereka. Pada akhirnya, Xiao Yan berkata, "Istri, kemarilah, peluk dan tidur." Wajah Cailin memerah, tapi dia masih duduk di pangkuan Xiao Yan dengan patuh. Tidak banyak kesempatan bagi pasangan untuk menjadi begitu mesra. Jika ada, maka nikmatilah. Xiao Yan merasakan tubuh montok dengan sisik warna, dan hatinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tubuh Cailin sangat bagus, porselen padat, elastis, dan halus. Hal favoritnya adalah tidur dengan Cailin di pelukannya. Setelah menyentuhnya untuk waktu yang lama, Cailin akhirnya mengerang, dan dia berkata, "Siang Gong, aku mau, aku mau, aku mau." Suara lembut itu langsung membasahi hati Xiao Yan, membuat hatinya melunak untuk beberapa saat. Malam yang menyenangkan selalu sangat singkat. Langit segera menyala. Ketika kami bertemu di pagi hari, Yun Yun melirik lingkaran hitam Cailin dan menghela nafas pelan. Kemanjaan yang bisa dia dapatkan sendiri semuanya berkumpul di Cailin. Apa hal yang membuat frustrasi ini? Bahkan akan ada sedikit kecemburuan. Seorang pria, karakter yang membuat hati seorang wanita entah kenapa, selalu merebut hati semua wanita dengan kuat. Biarkan saja wanita itu berduka dan mendesah. Namun, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tidak peduli berapa banyak orang yang berjuang, sulit untuk mengubahnya. Yun Yun tersenyum lembut pada Cailin dan berkata, "Halo, Sister Cailin." Cailin mengangguk padanya dan menepuk pinggangnya dengan penuh kasih sayang. Berkata, "Di mana Linger?" Yun Yun melihat sekeliling dan berkata, "Mungkin memasak. Apakah kakakku mencarinya?" Cailin berkata, "Oh, ada beberapa hal kecil untuk ditanyakan padanya." Yun Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengarahkan jarinya ke tempat itu, dia tidak pergi, dia hanya berkata kepada Cailin, "Dia ada di sana." Cailin mengikuti arah jari Yun Yun dan dengan cepat melihat Linger. Dia mengambil beberapa langkah cepat dan datang ke Linger. Dia sedang memasak dan memilih segenggam sayuran liar di tangannya. Cailin melihatnya, itu adalah makanan lezat yang dikatakan Xiao kemarin. Dia mengambil sayuran liar dari tangan Linger dan menggoyangkannya ke Linger. Berkata, "Makanan macam apa ini namanya?" Linger berkata, "Dikin." Cailin sangat terkejut sesaat. Dia berkata, "Ada sayuran liar seperti itu." Linger mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, di dekat Suang Yuan, setelah perang antara dua kaisar, sayuran liar seperti itu telah tumbuh, dan kemudian menemukan bahwa sayuran liar seperti itu tumbuh dimanapun Suang Di berada, terutama itu adalah Gunung Yunlan, ada lebih banyak dari mereka, dan mereka ada di seluruh pegunungan dan dataran. Cailin membeku di tempat untuk sementara waktu. Ini adalah hal yang aneh. Kemudian, sayuran liar ini harus mengandung banyak energi yang dapat memajukan Dodi. Linger tersenyum lagi dan berkata,
di Qin dekat Shuangyuan adalah pertempuran antara dua kaisar, satu baik dan satu jahat, jadi pusatnya kaya akan energi baik dan jahat, tetapi Gunung Yunnan berbeda, hanya Kaisar Yan yang datang. Saya telah di sini, dan saya telah berlama-lama dengan wanita saya sendiri di sini, sehingga sayuran liar yang disebut di Qin ini lahir. Cailin terdiam sesaat, namun asalkan sayuran liar ini bisa meningkatkan taraf budidaya. Kemudian, itu adalah harta yang sangat dicari. Cailin bertanya, di mana tempat paling banyak di dalam Gunung Yunnan? Linger tertawa dan berkata, ada terlalu banyak. Cailin berpikir aneh, Xiaoyan membuat dirinya melihat dari dekat saat itu, dan dia tidak kemana-mana. Agak tidak biasa itu ada di mana-mana. Dia bertanya lagi, apakah mudah ditemukan? Berlama-lama biarkan dia melihat sayuran liar di tangannya, dan dia berkata, selama kamu mengenali penampilan sayuran ini, itu akan sangat mudah ditemukan. Cailin tersenyum dan berkata, bisakah Anda memberi saya satu? Linger memberinya satu sesukanya. Sayuran liar ini ada di mana-mana di Gunung Yunnan, dan dia tidak jarang memberi satu atau dua. Selain itu, sayuran liar ini juga untuk mereka makan. Jika Anda menginginkannya, berikan. Ini adalah sikap dan pemikiran Linger. Cailin sangat senang ketika dia mendapatkan sayuran liar. Di kota Ultan, tidak ada sayuran liar seperti itu, karena tidak ada perang di sana. Ketika dia datang ke Xiaoyan, dia menyerahkan sayuran liar itu kepada Xiaoyan dan berkata, apakah kamu tahu apa ini? Xiaoyan mengambil sayuran liar dan melihatnya untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa warna hijau zamrudnya tampak seperti pohon bodi kuno. Dia buru-buru bertanya, dari mana asalnya? Cailin tertawa dan berkata, berlama-lama mengambilnya di pegunungan, itu disebut di Qin, dan dikatakan sebagai sayuran liar yang tumbuh dari tempat itu setelah pertempuran Kaisar Dou. Xiaoyan merasa sedikit luar biasa. Bagaimana itu begitu ajaib? Dou dia akan menjadi dewa. Dan dia berpikir bahwa jenis sayuran liar ini adalah bahan obat yang berharga. Setelah ramuan obat disempurnakan, itu akan menjadi peristiwa yang hebat. Dia memberitahu Cailin untuk membiarkan Linger mengumpulkan lebih banyak, sehingga dia bisa memurnikan semacam cairan spiritual Kaisar Ji. Selama dituangkan ke dalam air dan praktisi duduk di dalamnya untuk berlatih, pasti akan mencapai hasil yang baik. Dalam hal ini, praktisi dapat meletakkan dasar yang kokoh, sehingga peringkat pelatihan di masa depan dapat dengan cepat ditingkatkan. Cailin bertepuk tangan dan bertepuk tangan, pikiran master obat benar-benar luar biasa. Ini sedikit transformasi menjadi hal yang ajaib, itu ide yang brilian. 5 tubuh yang dikagumi Cailin jatuh ke tanah. Xiaoyan memandang Cailin dan tertawa, istri, kamu menggembar-gemborkan suamimu, tetapi kamu sangat senang mendengarnya. Siapa yang kamu bicarakan? Cepat, aku akan sibuk setelah beberapa saat, dan aku tidak akan bisa melakukannya. Peduli, mendengarkan. Cailin tertawa dan berkata, kamu terlihat cantik, hanya saja kamu belum membuat pil selama bertahun-tahun. Apakah teknikmu baik-baik saja? Jangan hanya mendengarkan pujian kami dan mengacaukan pekerjaanmu. Xiaoyan melambaikan tangannya dengan kejam dan berkata, tingkat Kaisar Dou tidak jauh di belakang, lihat saja. Kalimat ini saja membuat semua orang menatap dengan linglung. Seperti yang diharapkan dari seorang Doudi, bahkan kulit sapi pun berani meledak. Jika Anda adalah orang biasa, Anda tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Cailin menyerahkan sayuran liar di tangannya kepada Xiaoyan, dan dia berkata, perhatikan baik-baik, ingatlah dengan jelas, jangan menaruh seikat rumput pada waktu itu, obat yang terbuat dari itu tidak berguna. Xiaoyan mengambil sayuran liar di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, sayuran liar ini tidak mudah disimpan, jadi itu akan dimasukkan ke dalam cincin sesuka hati, dan setelah beberapa saat, itu akan layu menjadi sekelompok kayu bakar. Cailin menyipitkan mata padanya dan berkata, kebetulan sedang terbakar, sungguh api. Xiaoyan ditertawakan oleh Cailin, tapi dia masih sangat senang. Dia berhenti dan melirik Yun Yun, apa rencananya hari ini? Yun Yun tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri, dan tertegun sejenak. Xiaoyan berkata, pengaturan hari ini. Yun Yun tersenyum dan berkata, kamu adalah pemimpin aliansi, ini adalah keputusanmu. Xiaoyan masih tersenyum, dan dia berkata, terserah Anda sekarang, terserah Anda memiliki keputusan akhir. Yun Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak berharap Xiaoyan menyerahkan perintah padanya hari ini,
yang membuatnya sedikit bermasalah. Dan sekarang semua tujuannya adalah untuk menemukan Furukawa. Lihatlah ke dalam dan keluar dari Gunung Yunlan ini. Yunyun melirik Cailin, dan dia berkata, "Kakak, bagaimana menurutmu?" Cailin memandangnya dan mengubah wajahnya menjadi terong. Dia berkata, "Sungai kuno ini adalah kejahatan keji dan tidak dapat dimaafkan. Bahkan jika dia menggali 3 kaki ke dalam tanah, dia harus ditemukan." Yunyun memandangnya dengan curiga, dan berkata, "Doki berubah menjadi sekop dan menyekop tanah setinggi 3 kaki, jadi kami bukan sapi." Cailin berkata dengan gembira, "Itu hanya metafora, kamu mengerti metafora itu?" Xiaoyan berkata dari samping, "Saya mengerti ini." Cailin memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Aku tidak memberitahumu, jangan menyela." Yunyun tersenyum dan berkata, "Aku juga mengerti ini." Cailin melambaikan tangannya dan berkata, "Mudah dimengerti, sekarang jauh lebih mudah, Sister Yunyun, kamu melawan sekop dan menyekop tanah. Yanran, kamu melawan Ki dan mengubah jaring menjadi sayuran liar. Xiaoyan, lihat dirimu. Furukawa, jangan biarkan dia kabur." Xiaoyan memperhatikan perintah arogan Cailin, dan dia tertawa bahagia. Dia berkata, "Lin, apa yang kamu lakukan?" Cailin memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Aku tidak sibuk memerintah." Xiaoyan bertanya, "Kalau begitu perintahnya selesai." Cailin berkata, "Saudari Linger dan saya sedang melakukan pengintaian. Yang satu di tanah dan yang lainnya di langit." Xiaoyan mengangguk dan berkata, "Itu ide yang bagus. Hanya saja aku khawatir aku tidak akan bisa menangkap Guhe." Cailin tidak senang, dia berkata, "Lagi pula, kamu juga seorang kaisar yang bertarung. Ketika menyangkut Guanjian, kamu harus mundur, kamu harus berdiri." Xiaoyan meliriknya dengan aneh dan berkata sambil tertawa, "Ratu Medusa, yang dikenal karena kekejamannya, sekarang suka sombong, yang tidak sesuai dengan kepribadianmu." Cailin menarik wajahnya ke bawah, dan dia berkata, "Xiaoyan, mengapa kamu berbicara seperti ini? Aku menugaskan tugas sekarang." Yunyun terus cekikikan di sana, dia berkata, "Xiaoyan, ini salahmu." Suster Cailin melakukan hal yang benar. Yanran juga tertawa. Itu membuat Xiaoyan pusing untuk sementara waktu. Jika Anda tidak mengerti, Anda tidak mau. Tetapi melihat bahwa semua orang mendengarkan tugas Cailin, itu terserah padanya. Seseorang untuk mengarahkan, maka dia akan menyelamatkan masalah. Yunyun meluangkan waktu sejenak untuk memberitahu Xiaoyan, "Saudari Cailin adalah wakil pemimpin aliansi, tetapi Anda ingin saya mengarahkannya dan menyebarkannya." Xiaoyan tiba-tiba menyadari, "Saya tidak berpikir Anda akrab dengan situasi ini," katanya. Namun, Yunyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar bodoh. Semakin kamu bertingkah seperti Dodi, semakin bodoh kamu." Xiaoyan membiarkan Yunyun berbicara, dan merasakan hal yang sama di dalam hatinya. Tapi niat awalnya adalah untuk membiarkan Cailin tenang, istri tersayangnya. Dia salah paham. Xiaoyan melihat bahwa semua orang tidak memiliki pendapat, jadi dia berkata kepada semua orang, "Lakukan apa yang diinginkan Cailin." Yunyun akan menjalankan Doki, dia adalah doseng 9 putaran yang kuat, dengan lambaian tangannya, Doki dapat diluncurkan dengan cepat. Tentu saja, kekuatan itu juga menghancurkan bumi. Yunyun mengubah ki pertempuran menjadi sekop besar, siap untuk menggesek dengan sekuat tenaga. Kemudian saya mendengar suara yang lembut, "Saudari Yunyun, jika Anda menyekop ke bawah, Gunung Yunlan akan rata dengan tanah, dan pohon-pohon dan bunga-bunga yang telah tumbuh selama bertahun-tahun akan hancur dalam satu gerakan. Anda adalah pendosa dari Gunung Yunlan." Begitu kata-kata ini keluar, Yunyun tercengang, dia melirik Xiaoyan dan melihat bahwa dia juga tercengang. Melihat Cailin lagi, dia berdiri di sana dengan ekspresi kosong dan tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat Yunyun malu. Setelah Ai Fang selesai berbicara, orang-orang berjalan dengan malu-malu, dia melirik Xiaoyan dengan menggoda, dan berkata, "Kakak ipar, kamu adalah suami Yunyun, Ayu Jiwu, ini juga rumah orang tuanya, kamu tiba-tiba hancur. Sekarang, bagaimana Anda tahan? Anda menghancurkannya, bagaimana penduduk di sini hidup, mereka harus makan dan minum, semua tergantung pada Gunung Yunlan ini, jika Anda membiarkan Yunyun melambaikan tangannya, seluruh Gunung Yunlan dapat menjadi ini benar-benar hancur, tempat pemandangan yang indah, Anda telah merusaknya."
Tempat ini telah terdaftar sebagai objek wisata merah oleh keluarga kerajaan Kekaisaran Jama, dan ratu secara pribadi datang ke sini untuk menontonnya, menulis prasasti, dan bertanya padanya saudara ipar untuk berpikir lagi. Xiao Yan langsung merasa malu. Tempat ini telah menjadi objek wisata Kekaisaran Garma, dapatkah dihancurkan sesuka hati? Dia ragu-ragu sejenak, pindah ke sisi Cailin, dan bertanya dengan tenang, apakah kamu benar-benar ingin menggali 3 kaki ke dalam tanah? Cailin meliriknya dan berkata, kamu bodoh, mengapa kamu bekerja begitu keras? Bisakah kamu menggali pegunungan besar ini? Itu hanya untuk menakuti mereka. Saya melihat wajah Cailin membeku, dan perlahan berjalan ke Ai Fang. Dia berkata, halo, Ai Fang. Cailin terbiasa menjadi bos dan tidak akan menjadi saudara perempuan dengan mudah bagi orang lain. Ai Fang tersenyum berani dan berkata sembarangan, saudari Cailin, terima kasih. Itu adalah suara keras dari seorang pria yang kuat. Cailin masih memiliki wajah yang dingin, dia berkata dengan ringan, terima kasih untuk sesuatu. Ai Fang berkata, jangan hancurkan keutamaan gunung. Cailin kemudian berkata, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan menghancurkan gunung, mungkin itu akan terjadi dalam sekejap, tetapi saya berjanji, saya akan menyelesaikan semua orang di desa Anda. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.